Salam sejahtera dalam kasih Kristus. Bapak Ibu Saudara sekalian, saat ini mari kita belajar bersama dari Daniel pasal 6 ayat 1 sampai ayat yang ke-29. Sebelum kita membaca bagian Alkitab ini, mari kita berdoa. Ya Bapa, Allah yang kami kenal di dalam Yesus Kristus Tuhan kami, Allah yang sampai saat ini menolong, menjaga, memelihara kami. Kami mengucap syukur atas segala kebaikan-Mu yang senantiasa dinyatakan di sepanjang perjalanan kehidupan kami. Saat ini kami mau belajar dari kitab suci-Mu, mendalami kebenaran firman-Mu. Ya Roh Kudus, tuntun kami dengan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita buka Alkitab. Daniel pasal 6 ayat 1 sampai ayat yang ke-29. Saya akan bacakan bagi kita semua. Gua Singa. Darius orang Media menerima pemerintahan ketika ia berumur 62 tahun. Lalu berkenanlah Darius mengangkat 120 wakil-wakil raja atas kerajaannya. Mereka akan ditempatkan di seluruh kerajaan. Membawahi mereka diangkat pula 3 pejabat tinggi, dan Daniel adalah salah satu dari ketiga orang itu. Kepada merekalah para wakil-wakil raja harus memberi pertanggungan jawab, supaya raja jangan dirugikan. Maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu, karena ia mempunyai roh yang luar biasa, dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaannya. Kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja itu mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam hal pemerintahan, tetapi mereka tidak mendapati alasan apapun atau sesuatu kesalahan, sebab ia setia dan tidak ada didapati mereka kelalaian atau sesuatu kesalahan padanya. Maka berkatalah orang-orang itu, kita tidak akan mendapat suatu alasan dakwaan terhadap Daniel ini kecuali dalam hal ibadahnya kepada Allahnya. Kemudian bergegas-gegaslah para pejabat tinggi dan wakil raja itu menghadap raja serta berkata kepadanya, ya Raja Darius, kekalah hidup tuanku. Semua pejabat tinggi kerajaan ini, semua penguasa dan wakil raja, para menteri dan bupati telah mufakat, supaya dikeluarkan kiranya suatu penetapan raja dan ditetapkan suatu larangan agar barang siapa yang dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia kecuali kepada tuanku ya raja, maka ia akan dilemparkan ke dalam gua singa. Oleh sebab itu ya raja, keluarkanlah larangan itu dan buatlah suatu surat perintah yang tidak dapat diubah menurut undang-undang orang Media dan Persia yang tidak dapat dicabut kembali. Sebab itu Raja Darius membuat perintah dengan larangan itu. Demi dengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Lalu orang-orang itu bergegas-gegas masuk dan mendapati Daniel sedang berdoa dan bermohon kepada Allahnya. Kemudian mereka menghadap raja dan menanyakan kepadanya tentang larangan raja. Bukankah tuanku mengeluarkan suatu larangan supaya setiap orang yang dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia, kecuali kepada tuanku ya raja, akan dilemparkan ke dalam gua singa? Jawab raja, perkara ini telah pasti menurut undang-undang orang Media dan Persia yang tidak dapat dicabut kembali. Lalu kata mereka kepada raja, Daniel, salah seorang buangan dari Yehuda, tidak mengindahkan tuanku ya raja dan tidak mengindahkan larangan yang tuanku keluarkan. Tetapi 3 kali sehari ia mengucapkan doanya. Setelah raja mendengar hal itu, maka sangat sedihlah ia, dan ia mencari jalan untuk melepaskan Daniel. Bahkan sampai matahari masuk, ia masih berusaha untuk menolongnya. Lalu bergegas-gegaslah orang-orang itu menghadap raja, serta berkata kepadanya,
Ketahuilah ya Raja bahwa menurut undang-undang orang Media dan Persia tidak ada larangan atau penetapan yang dikeluarkan Raja yang dapat diubah. Sesudah itu Raja memberi perintah, lalu diambillah Daniel dan dilemparkan ke dalam gua singa. Berbicaralah Raja kepada Daniel, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, dialah kiranya yang melepaskan engkau. Maka dibawalah sebuah batu dan diletakkan pada mulut gua itu, lalu Raja mencap itu dengan cincin meterainya dan dengan cincin meterai para pembesarnya, supaya dalam hal Daniel tidak dibuat perubahan apa-apa. Lalu pergilah Raja ke istananya, dan berpuasalah ia semalam-malaman itu. Ia tidak menyuruh datang penghibur-penghibur, dan ia tidak dapat tidur. Pagi-pagi sekali ketika fajar menyingsing, bangunlah Raja dan pergi dengan buru-buru ke gua singa. Dan ketika ia sampai dekat gua itu, berserulah ia kepada Daniel dengan suara yang sayu. Berkatalah ia kepada Daniel, Daniel, hamba Allah yang hidup, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, telah sanggupkah ia melepaskan engkau dari singa-singa itu? Lalu kata Daniel kepada Raja, ya Raja, kekalah hidupmu. Allahku telah mengutus malaikatnya untuk mengetupkan mulut singa-singa itu, sehingga mereka tidak mengapa-apakan aku, karena ternyata aku tak bersalah di hadapannya, tetapi juga terhadap Tuanku ya Raja, aku tidak melakukan kejahatan. Lalu sangat bersukacitalah Raja, dan ia memberi perintah supaya Daniel ditarik dari dalam gua itu. Maka ditariklah Daniel dari dalam gua itu, dan tidak terdapat luka apa-apa padanya, karena ia percaya kepada Allahnya. Raja memberi perintah, lalu diambillah orang-orang yang telah menuduh Daniel, dan mereka dilemparkan ke dalam gua singa, baik mereka maupun anak-anak dan istri-istri mereka. Belum lagi mereka sampai ke dasar gua itu, singa-singa itu telah menerka mereka, bahkan meremukkan tulang-tulang mereka. Kemudian Raja Darius mengirim surat kepada orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa, dan bahasa yang mendiami seluruh bumi. Bunyinya, bertambah-tambahlah kiranya kesejahteraanmu. Bersama ini kuberikan perintah bahwa di seluruh kerajaan yang kukuasai, orang harus takut dan gentar kepada Allahnya Daniel, sebab dialah Allah yang hidup, yang kekal untuk selama-lamanya. Pemerintahannya tidak akan binasa, dan kekuasaannya tidak akan berakhir. Dia melepaskan dan menolong dan mengadakan tanda dan mujizat di langit dan di bumi. Dia yang telah melepaskan Daniel dari cengkraman singa-singa. Dan Daniel ini mempunyai kedudukan tinggi pada zaman pemerintahan Darius dan pada zaman pemerintahan Kores orang Persia itu. Sampai di sini batas pembacaan Alkitab. Ini adalah pembacaan yang menarik, saudara sekalian, cerita tentang Daniel di gua singa. Khotbah kita saat ini diberi tema, beranilah seperti Daniel. Jemaat yang dikasihi Tuhan, lawan kata dari berani adalah takut. Orang yang tidak takut adalah orang yang berani. Pada umumnya, orang takut dengan seseorang atau sesuatu yang dapat mengancam nyawanya. Orang melakukan apa saja untuk menyelamatkan nyawanya. Hal ini tidak berlaku bagi Daniel, seorang pejabat tinggi Raja Darius di kerajaan Persia. Daniel adalah orang Yahudi yang mempunyai rok yang luar biasa. Lelaki yang satu ini hidup di istana kerajaan Persia di bawah pemerintahan Raja Darius pada abad ke-6 sebelum Masehi. Dia memilih berani menjalani kehidupan sekalipun nyawa taruhannya. Khotbah kali ini berfokus pada keberanian Daniel. Sekarang mari kita telusuri bagaimana keberanian Daniel menurut teks Daniel pasal 6 ayat 1 sampai ayat yang ke-29. Saya menemukan keberanian Daniel dalam teks Daniel 6 ayat 1 sampai 29 ini. Keberanian Daniel yang sangat menonjol di sini adalah berani tidak mengikuti perintah raja. Dalam bahasa yang lebih sederhana lagi, Daniel tidak mengikuti perintah Raja Darius. Daniel tidak mengikuti perintah
pemimpinnya sendiri. Ini menarik saudara sekalian, sebab manusia pada umumnya suka mengikuti perintah pemimpin. Bahkan tanpa diperintah pun ada orang yang suka bermanis-manis di depan pemimpin, ada orang yang suka menjilat pemimpin. Ini realitas yang sering kita jumpai. Nah, kita diajarkan patuh pada pemimpin, taat pada pemimpin. Daniel juga diajarkan demikian. Nah, lalu mengapa dalam bacaan kita saat ini Daniel tidak mentaati pemimpin? Padahal selama ini dia mentaati setiap perintah yang keluar dari mulut Raja Darius. Tapi mengapa kali ini dia tidak mentaatinya? Daniel ini sudah mendapatkan kepercayaan raja, punya jabatan yang tinggi. Dia membawahi 120 wakil raja. Lalu mengapa sekarang Daniel tidak lagi mengikuti perintah raja, tidak lagi mentaati perintah dari Raja Darius? Saudara, saya menemukan dalam teks Alkitab yang kita baca tadi, ada dua hal yang mendasar yang membuat Daniel tidak lagi mentaati perintah pemimpinnya. Yang pertama, perintah raja itu bertentangan dengan keyakinan iman Daniel. Dari ayat 11 kita membaca Daniel mempunyai keyakinan iman menyembah Allah. Saya akan bacakan ayat 11 bagi kita semua. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Daniel sudah mendengar perintah itu. Perintah yang melarang orang untuk bermohon kepada manusia, bermohon kepada dewanya, kepada Allah sembahannya, kecuali kepada Darius. Perintah yang melarang orang beribadah kepada dewanya, beribadah kepada Tuhannya. Daniel sudah dengar perintah itu. Ayat 11 menyebutkan tentang hal itu. Nah, apakah Daniel datang kepada raja bermohon agar perintah itu diperhatikan lagi? Apakah Daniel bermohon kepada Raja Darius agar mencabut perintah itu? Tidak. Yang dilakukan oleh Daniel adalah mencari hadirat Allah. Daniel menjumpai Allah. Daniel berdoa kepada Allah. Disebutkan di sini 3 kali sehari ia berlutut, berdoa dan memuji Allahnya seperti biasa yang dilakukannya. 3 kali, saudara sekalian. 3 kali dalam sehari Daniel berlutut, berdoa, memuji Allahnya. 3 kali dalam sehari Daniel beribadah kepada Allahnya. Itu yang dilakukan oleh Daniel. Padahal Daniel sudah mendengar perintah yang mana raja melarang melakukan itu. Jangan bermohon kepada dewa, jangan bermohon kepada Allahmu. Daniel sudah mendengar perintah itu. Perintah raja ini ditentang oleh Daniel. Dia lebih memilih tetap beribadah kepada Allah daripada mengikuti perintah Raja Darius. Keberanian Daniel ini sama seperti keberanian jemaat mula-mula. Mereka berani mati daripada harus menyembah kaisar. Kalau orang nonton itu film-film jemaat mula-mula, mereka dipaksa berkelahi dengan singa. Tetapi di saat mereka berhadapan dengan singa, tidak ada ketakutan sedikit pun. Jemaat menyongsong kematiannya dengan sukacita. Itulah jemaat mula-mula. Polikarpus, uskup di Smyrna, yang meninggal tahun 155 Masehi, juga punya keberanian yang luar biasa. Ketika dia dipaksa untuk menyembah kaisar, dia memilih mati, dibakar dengan api. Padahal saat itu, dia masih dibujuk, diminta untuk menyembah kaisar agar dirinya selamat, tetapi dia tidak mau. Lebih baik dia mati dalam keyakinan imannya daripada dia menyembah kaisar. Itu uskup Polikarpus yang mati tahun 155 Masehi. Berani dibakar hidup-hidup daripada mengkhianati imannya. Nah, Daniel, jemaat mula-mula, dan Polikarpus berani ambil resiko demi mempertahankan imannya.
mental yang sedemikian ini, apakah masih ada saat ini? Masihkah kita punya tekad mempertahankan dan memelihara iman kita? Masihkah dalam diri kita ada spirit berjuang memelihara iman kita? Ini pertanyaan reflektif, evaluatif bagi kita. Saya terkesan dengan ucapan seorang penulis yang bernama Pramudia Anantatur. Pramudia menulis seperti ini. Dalam hidup, cuma satu yang kita punya, yaitu keberanian. Kalau tidak punya itu, lantas apa harga hidup kita? Ini menarik, saudara sekalian. Kalimat motivasi yang luar biasa dari seorang yang dipenjara sekian tahun, tetapi dia tetap aktif menulis. Dia mengatakan, dalam hidup, cuma satu yang kita punya, yaitu keberanian. Kalau ini tidak ada, lantas apa harga hidup kita? Keberanian itu penting dalam hidup ini. Milikilah keberanian seperti Daniel, kokoh, tegas, mempertahankan keyakinan imannya. Itu hal pertama yang kita lihat di sini. Daniel punya keberanian untuk menentang perintah raja karena dia berpegang pada keyakinan imannya. Yang kedua, hal yang membuat Daniel berani tidak mematuhi perintah raja adalah karena Daniel merasa tidak bersalah. Daniel tahu perintah itu tidak benar. Daniel merasa tidak bersalah. Dan itu dikatakannya dalam ayat 23 bacaan kita tadi. Kalimat akhir dalam ayat yang ke-23, Daniel mengucapkan kalimat ini. Aku tak bersalah di hadapannya, tetapi juga terhadap Tuanku ya Raja, aku tidak melakukan kejahatan. Itu kata Daniel kepada Raja Darius. Dia tidak berbuat jahat di hadapan Allah. Dan dia tidak berbuat jahat kepada Raja Darius. Dengan perkataan ini, Daniel sesungguhnya mau menyadarkan Raja Darius bahwa Raja mengeluarkan perintah itu karena telah dihasut oleh pejabat tinggi dan para wakil raja yang iri hati dengan posisi tinggi yang diberikan Raja kepada Daniel. Dan ini benar, saudara sekalian. Dalam ayat yang kelima kita membaca, mereka mencari alasan untuk mendakwa Daniel. Mereka mencari-cari kesalahan Daniel, tetapi mereka tidak menemukannya. Karena itu mereka mempengaruhi raja untuk mengeluarkan perintah. Isi perintah, barang siapa dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia, kecuali kepada Raja Darius, dia akan dilemparkan ke dalam gua singa. Perintah ini yang ditentang oleh Daniel. Daniel berani menentang karena dia benar. Keberanian itu menyertai mereka yang hidup dalam kebenaran. Orang yang hidup dalam kebenaran tidak takut menghadapi siapapun. Tidak takut mengambil resiko. Tidak takut dengan ancaman. Tidak takut dengan penganiayaan. Orang yang hidup dalam kebenaran punya keberanian yang luar biasa untuk menghadapi apapun. Daniel berani karena dia merasa dirinya tidak bersalah. Daniel berani karena dia merasa dirinya benar. Dalam ayat yang ke-6, pejabat tinggi dan para wakil raja mengakui hal itu. Mengakui bahwa mereka tidak mendapati kesalahan dalam pemerintahan, dalam diri Daniel. Mereka tidak mendapati dakwaan terhadap Daniel, kecuali dalam hal ibadahnya kepada Allahnya. Jadi perintah melarang bermohon kepada Allah, itu adalah skenario yang dibuat oleh orang-orang yang iri hati. Dalam hal ini pejabat tinggi dan 120 wakil raja. Saudara, sampai di sini kita mengerti, iri hati muncul ketika Daniel mendapatkan jabatan yang tinggi. Iri hati itu muncul ketika ada orang yang berambisi untuk menduduki jabatan yang tinggi. Karena itu bagi yang menduduki jabatan yang tinggi, bagi yang telah sukses dalam hidupnya,
bagi mereka yang hidupnya lebih dari orang lain, saya titipkan pesan, waspadalah. Di sekitar kita ada saja orang yang mencari celah untuk menjatuhkan kita. Bagi kita yang menyaksikan orang lain menduduki posisi yang tinggi, punya jabatan yang tinggi, yang berhasil hidupnya, yang sukses dalam bisnisnya, jadikan itu sebagai motivasi untuk berjuang meraih yang lebih baik lagi. Berdoalah bagi mereka yang sukses. Mengapa itu harus dilakukan? Agar kita tidak terkena penyakit hati, yaitu iri hati. Jadi jelas bagi kita kunci keberanian Daniel. Daniel berani karena iman. Dia tetap taat kepada Allah. Dia tetap beribadah kepada Allah. Itu yang membuat dia berani menentang perintah raja. Daniel berani karena benar. Dia tidak punya niat jahat ataupun melakukan kejahatan terhadap siapapun. Sekalipun Daniel dihukum masuk gua singa, Daniel selamat dari ancaman digigit binatang singa. Mengapa? Karena Allah besertanya. Karena Allah menyertainya. Allah mengutus malaikat mengetupkan mulut singa sehingga tidak bisa memangsa Daniel. Nah, apa yang terjadi selanjutnya? Saya mengajak kita untuk memperhatikan ayat yang ke-25. Yang terjadi selanjutnya adalah hukum tabur tuai. Orang-orang yang menuduh Daniel melakukan hal-hal yang tidak benar. Orang-orang yang merancang kejahatan terhadap Daniel. Mereka ditangkap dan dimasukkan ke dalam penjara dan mereka dimakan oleh singa-singa. Malapetaka itu terjadi sebagai hukum tabur tuai. Ini menjadi tanda awas bagi kita semua agar berlaku baik kepada semua orang. Berlaku baik kepada siapapun. Jangan ada niat jahat ataupun rancangan jahat ataupun tindakan jahat terhadap orang lain. Sebab apa yang engkau tabur, itu yang akan engkau tuai. Yang kedua, ayat 27 sampai ayat yang ke-28, kehidupan Daniel menjadi kesaksian. Raja Darius pada akhirnya memuji Allah yang disembah oleh Daniel. Dalam ayat yang ke-27 dan ke-28 kita membaca di sini. Bersama ini kuberikan perintah bahwa di seluruh kerajaan yang kukuasai, orang harus takut dan gentar kepada Allahnya Daniel. Sebab dialah Allah yang hidup, yang kekal untuk selama-lamanya. Pemerintahannya tidak akan binasa dan kekuasaannya tidak akan berakhir. Dia melepaskan dan menolong dan mengadakan tanda dan mujizat di langit dan di bumi. Dia yang telah melepaskan Daniel dari cengkraman singa-singa. Raja Darius memuji Allah yang disembah oleh Daniel. Yang ketiga, ayat 29. Daniel mempunyai kedudukan yang tinggi pada zaman Raja Darius dan zaman Raja Kores. Daniel mendapatkan kepercayaan dari dua raja Persia. Jemaat yang dikasih Tuhan, apa yang dapat kita pelajari dari teks ini? Saya mencatat ada 4 hal yang dapat kita pelajari di sini. Yang pertama, berpegang pada keyakinan iman adalah harga mati. Tidak ada tawar-menawar. Pegang terus keyakinan imanmu, itu harga mati. Keyakinan iman itu sangat tinggi nilainya. Tidak bisa ditukar dengan apapun. Itu pengajaran dari kitab Daniel bagi kita. Dan itu yang dipelajari oleh Daniel. Demi berpegang pada keyakinan imannya, Daniel tidak mengikuti perintah raja. Daniel tidak bermohon dilepaskan saat dibawa ke gua singa. Daniel tidak minta pertolongan raja. Daniel bertahan dan berpegang teguh pada imannya. Jika Daniel berpikir jabatan, Daniel pasti mengikuti perintah raja. Jika Daniel berpikir keselamatan nyawanya, Daniel pasti mengikuti perintah raja. Tetapi Daniel adalah Daniel. Sesuai arti namanya, Allah adalah hakim. Dia lebih takut kepada Allah daripada takut kepada Raja Darius. Spirit hidup mempertahankan dan memelihara iman. Ini yang menjadi keprihatinan kita sekarang ini. Iman dikorbankan hanya karena terpikat dengan kecantikan dan ketampanan seseorang. Karena keinginan memiliki harta benda.
karena ambisi punya jabatan yang tinggi. Iman dikorbankan. Mari kita belajar dari Daniel. Apapun yang terjadi, iman tetap dijaga, iman tetap dipelihara. Itu yang pertama yang kita pelajari dari kitab Daniel ini. Yang kedua, jika ada yang sukses dalam hidupnya, kehidupannya menjadi lebih baik dari kita harus mengucap syukur dan berdoa bagi orang itu. Kalau tetangga kita sukses, bersyukurlah dan doakan dia agar lebih sukses lagi. Jika saudaramu, temanmu, siapapun yang engkau lihat sukses berhasil dalam hidupnya, bersyukurlah dan doakanlah agar dia lebih berhasil lagi. Itu harus Anda lakukan. Itu harus kita lakukan. Mengapa? Sebab jika kita mengucap syukur, kita terhindar dari penyakit hati, yaitu iri hati. Ketika kita mengidap penyakit ini, wajah kita akan berubah menjadi muram, itu pasti. Ketika kita mengidap penyakit iri hati ini, kita tidak senang melihat orang lain yang sukses, yang berhasil, yang hidupnya lebih baik. Dan mulut kita tersesat, mengucapkan kata-kata yang tidak pantas. Bahkan bukan tidak mungkin menghasut orang seperti dalam kitab Daniel, merancang kejahatan untuk menjatuhkan sesama. Iri hati juga yang mendorong ahli Taurat, imam kepala dan orang Farisi membenci Yesus, menangkap dan membunuhnya. Iri hati. Jadi dampak yang ditimbulkan oleh iri hati ini sangat fatal, mencelakakan orang lain. Yang ketiga, jika menghendaki diri kita bertumbuh sebagai pribadi yang berani menyuarakan kebenaran dan keadilan, peliharalah hidup beriman dan hiduplah dalam kebenaran. Daniel beroleh keberanian yang besar karena dua hal ini. Tanpa iman dan hidup tanpa kebenaran, kita tidak mungkin berani mengecam ketidakadilan dan ketidakbenaran di sekitar kita. Yang keempat, bersaksi tentang Tuhan itu tidak sebatas menjelaskan Tuhan yang kita sembah. Hidup dalam iman dan konsisten memeliharanya, itu merupakan kesaksian hidup kita bagi sesama. Harap ini digarisbawahi. Kalau Anda mau bersaksi tentang Tuhan, itu bukan hanya bicara tentang Tuhan, menjelaskan tentang Tuhan. Tidak sebatas itu. Tetapi engkau memelihara kehidupan beriman, berkomitmen hidup dalam iman, dan konsisten memelihara hidup beriman. Itu adalah kesaksian bagi semua orang. Itu adalah khotbah yang hidup. Daniel tidak menceritakan tentang Allah kepada Raja Darius. Sekali lagi, Daniel tidak pernah menceritakan tentang Allah kepada Raja Darius. Tetapi Raja percaya kepada Allah yang disembah oleh Daniel ketika dia menyaksikan ketaatan Daniel yang berani mengambil risiko menentang perintah Raja dan berani memasuki gua singa dan diselamatkan oleh Allah di gua singa. Di saat itulah Raja Darius percaya pada Allah yang disembah oleh Daniel. Itulah kesaksian yang hidup dari Daniel. Kehidupannya dalam ketaatan kepada Allah, hidup dalam iman kepada Allah, menjadi kesaksian bagi seorang raja Persia yang bernama Darius, yang pada akhirnya Darius memuji, memuliakan Allah. Cara hidup dalam iman itu adalah kesaksian yang luar biasa. Jika kita menghendaki hidup kita menjadi kesaksian bagi banyak orang, cara hidup beriman kita, itu yang harus selalu menjadi perhatian kita. Itu yang selalu kita hidupkan di sepanjang perjalanan hidup kita. Amin.